Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Nah, di kesempatan kali ini, yuk kita sharing satu saham yang sebentar lagi akan membagikan dividen ya, tepatnya di awal bulan Mei 2023. Dan dividennya terbilang menarik untuk besaran persentase yield-nya ya. Dia dividennya di atas 7%, saya kategorikan sebagai dividen yang cukup menarik, cukup besar. Dan selain potensi dari dividen juga dia sedang menyimpan atau masih menyimpan potensi keuntungan dari sisi capital gain. Nah, dia adalah Astra International Indonesia atau kode saham ASII ya. Kita simak langsung dari sisi profil dari ASII ini. Pengendali dari pemegang atau pemegang saham mayoritas dari ASII adalah Jardine Cycle and Carriage ya, yang sebuah perusahaan investasi yang berpusat di Singapura, dan besaran saham yang dipegang oleh Jardine Cycle and Carriage di ASII ini adalah sebesar 50,11%, jadi saham mayoritas ya. Kemudian sebesar 49,89% oleh publik atau oleh masyarakat. Nah, ASII belakangan dikenal sebagai perusahaan yang lini bisnisnya sangat luas ya, dari berbagai sektor, diantaranya sektor otomotif dengan beberapa anak perusahaannya, misalkan Astra Auto Parts, Astra Digital Indonesia, Astra Auto Prima, eh, dan selain itu juga untuk bidang otomotif dia ada joint venture ya, joint venture dengan beberapa perusahaan otomotif ternama di Indonesia, misalkan Toyota Astra Motor, Astra Honda Motor, Astra Daihatsu Motor, di mana Astra langsung bekerjasama dengan produsen-produsen otomotif tersebut, dan sebagai salah satu pemain otomotif terbesar di tanah air ya teman-teman ya, bahkan di Asia Tenggara. Dan selain otomotif ada juga bisnis di jasa keuangan, terutama yang terkait dengan pembiayaan dari pembelian kendaraan tersebut. Kemudian di bidang pertambangan, dengan diantaranya ada PT United Tractors, kemudian di bidang agribisnis dengan adanya PT Astra Agro Lestari ya, yang sahamnya juga melantai di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di bidang infrastruktur dengan adanya tol Astra Infra ya, atau Astra Tol Nusantara teman-teman. Kemudian di bidang IT, kita mungkin familiar dengan Astra Grafia ya, untuk teman-teman yang terbiasa mengurusi pekerjaan clerical, pekerjaan administrasi di kantor, maka tidak asing dengan namanya Astra Grafia, sebuah eh, perusahaan penyedia komponen printer dan fotokopi ya, yang cukup besar. Kemudian di bidang properti dia juga sudah mulai masuk teman-teman. Nah, kita lihat pergerakan harga sahamnya selama 5 tahun terakhir seperti itu ya. Dan kita akan fokus di pergerakan harga setahun terakhir, di mana maksimal harganya ada di 7.700. Kemudian harga terendahnya di 5.200 teman-teman. Jadi untuk harga saat ini 6.425 ya. Ini kalau menurut saya ada di pertengahan antara harga tertinggi 7.700 dan harga terendah di 5.200. Ini adalah video tanggal 25 April ya. Ini adalah video tanggal 25 April 2023 dengan harga penutupan saham di hari kerja terakhir sebelum liburan Lebaran ya, di tanggal 17 ya, di tanggal 17 April 2023. Nah, kemudian kita lihat valuasinya seperti apa. Ini kalau data dari RTI, PBV-nya 1,35. Namun ada sedikit perbedaan, nanti ada juga data dari data PBV atau data valuasi dari Stockbit ya. Nanti ada perbedaan sedikit. Kalau di Stockbit lebih kecil, PBV-nya lebih kecil teman-teman, sebesar 1,0 sekian ya. Nanti kita lihat ya. Nah, dengan PBV seperti ini saya rasa masih wajar. Nanti kita lihat rata-rata PBV selama 5 tahun terakhir seperti apa teman-teman. Nah, ini dia. Ini data dari RTI ya. Nah, di sini PBV tahun 2022 atau PBV terupdate-nya adalah 1,07%. Dengan tahun-tahun sebelumnya 1,25, 1,5 dan seterusnya. Nah, didapatkan rata-rata PBV 1,62 kali.
Nah, dengan rata-rata PBW 1,62 kali dan PBV tahun terakhir tahun 2022 itu 1,07 kali, maka PBV untuk tahun ini masih relatif lebih murah teman-teman ya dibanding dengan rata-rata PBV dalam 5 tahun terakhir. Kemudian untuk ROE rata-ratanya 10,91 dan ROE tahun terupdate adalah 11,88. Maka dari itu untuk ROE-nya masih lebih bagus ya untuk tahun 2022 ini. Masih lebih tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat pergerakan dari asetnya ya. Kita lihat dulu langsung ke total aset tahun 2022 413 triliun mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun 2022 menjadi total aset yang terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan dari sisi aset ada sedikit penurunan dibanding 2021, namun secara umum dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya masih ada peningkatan yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Kemudian dari sisi DER-nya, debt to equity rasionya sekarang 0,7, ini cukup bagus ya di bawah 1. Dan dari tahun ke tahun kalau kita lihat tren untuk DER-nya ini menurun teman-teman ya. Sempat 0,98 di tahun 2018, kemudian turun ke 0,8 dan terakhir 0,7. Nah, kita lihat dari sisi ekuitasnya untuk tahun terakhir ya, tahun 2022 tercatat naik. Total ekuitas sebesar 247 triliun. Ini merupakan jumlah ekuitas tertinggi dibanding 5 tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi pendapatan atau revenue 301 triliun ini juga tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga net profitnya 28,9 triliun. Ini juga rekor untuk net profit tertinggi teman-teman. Jadi dari beberapa indikator ini bisa kita simpulkan ya kinerja keuangan ASII Astra Internasional Indonesia untuk tahun 2022 sangat bagus ya. Nah, kita lihat secara grafik batang seperti itu ya, revenue-nya meningkat cukup tajam. Kemudian ada peningkatan juga untuk net profit margin-nya ya. Dari sisi neraca asetnya yang garis batang berwarna biru ada peningkatan, kemudian liability atau hutang itu cukup terjaga di level DER-nya yang di bawah 1. Kemudian dari sisi cash flow cukup sehat ya, cadangan kasnya masih besar. Kemudian EPS-nya naik tinggi teman-teman, yang menghasilkan ROE-nya juga menjadi ROE tertinggi tadi ya teman-teman ya, dari 5 tahun terakhir. Nah, ini dari sisi news atau pemberitaan ini yang cukup menarik adalah bahwa laba kuartal 1 2023 secara year on year ini tumbuh teman-teman. Diberitakan laba kuartal 1 2023 tumbuh sebesar 27% dibanding dengan kuartal 1 tahun 2022 ya. Meskipun laporan keuangan secara resmi belum dipublish baik di situs IDX Indonesia ya, namun sudah ada pemberitaan seperti ini, maka kurang lebih juga tidak akan bergeser datanya ya, sambil kita tunggu nanti laporan keuangan kuartal satunya dipublish ya. Dan dengan peningkatan atau pertumbuhan laba kuartal 1 sebesar 27% tersebut, maka kita bisa hitung teman-teman, kuartal 1 2023 akan menghasilkan EPS atau earning per share sebesar 127% ya, dari kenaikan 27% tadi dikalikan 92 EPS tahun kemarin, maka hasilnya EPS kuartal 1 2023 sebesar 116%. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke bagian inti, terutama tentang potensi profitnya dari ASII ini teman-teman. Seperti tadi saya sampaikan di depan bahwa menyimpan potensi yield dividen yang besar. Berapakah dividen yieldnya untuk tahun ini? Dividen yieldnya teman-teman, 552 dividen yang akan dibagikan dibagi dengan harga saham saat ini ya 6.425, maka yield dividennya sebesar 8,59%. Terbilang sangat besar ya untuk saham ASI ini, karena memang dividen payout rasionya di tahun 2022 ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi ya. Jika sebelumnya berkisar di bawah 50% untuk dividen payout rasionya, nah di tahun ini tadi saya lihat secara kasar payout rasionya mencapai di atas 80% teman-teman dari EPS yang dihasilkan.
Dan ini adalah dividen final ya, artinya sudah ada dividen interim yang dibagikan di tahun kemarin di bulan Oktober 2022 sebesar Rp88. Jadi sekali lagi dividen yield-nya untuk yang pembagian kedua atau dividen final itu sebesar 8,59%. Di atas 7% ya, dan ini cukup bagus untuk besaran yield dividen. Maka bisa saya simpulkan bahwa dividennya masih menarik ya. Kemudian harga saat ini standar-standar saja, 50-50 peluangnya untuk capital gain. Kemudian juga harus diingat agar teman-teman manfaatkan momentum pembagian dividen ya. Kemudian saat mendekati pembagian dividen nanti, kemungkinan profitnya atau perkiraan naiknya bisa sampai harga 6.700 ya, ini saya asumsikan, maka akan menghasilkan profit 4 sampai dengan 5%. Nah, bisa menghasilkan dividen dan juga capital gain ya dengan rentang waktu yang cukup panjang. Artinya jika teman-teman mengharapkan dividen yang sebesar 8,59% tadi dan tetap hold sahamnya sampai dengan exit dan menunggu harga sahamnya rebound setelah cum date atau exit sahamnya drop, tetap bisa naik ya, karena emang kinerja dari ASI ini bagus, namun dengan rentang waktu yang tentunya lebih panjang teman-teman ya. Patut diingat juga bahwa ini saham konsumer yang sebetulnya cyclical juga ya, tidak bisa dilihat bahwa ini perusahaan yang walaupun bertumbuh namun dia ada saatnya turun mengikuti dengan tren dari pembelian kendaraan bermotor di Indonesia terutama teman-teman ya. Oke, itu teman-teman, jadi potensi dividennya besar dan menyimpan juga potensi untuk kita bisa profit di capital gain ya. Dan untuk capital gain mungkin untuk jangka pendeknya momentum pembagian dividen bisa dimanfaatkan ya, artinya tidak usah hold terlalu lama. Jika mau hold ya, untuk jangka panjang sekalian itu juga bisa, teman-teman bisa mengharapkan atau mendapatkan dividennya dan di hold setelah harganya drop. Pada saat exit di hold saja terus sampai nanti harganya rebound kembali ya, mengikuti fundamentalnya yang juga membaik, mengikuti rilis dari laporan keuangan kuartal 1 dan kuartal-kuartal berikutnya. Oke teman-teman, itu dulu untuk saham ASII kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada salah dan kurangnya saya minta maaf. Sehat-sehat terus, kita jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.